Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Minggu kemarin kita telah membahas bahwa untuk menyambut datangnya bulan Ramadan kita memerlukan persiapan ataupun mempersiapkan diri kita agar ketika kita masuk di bulan Ramadan tersebut kita bisa langsung untuk memetik pahala-pahala kita, dikarenakan kita terbiasa untuk melakukan ibadah sebelum memasuki bulan Ramadan. Maka salah satu ibadah yang perlu kita tekankan di awal-awal ataupun sebelum menyambut datangnya bulan Ramadan ini adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran Rasulullah Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Hudal linnas, sebagai bentuk hidayah, petunjuk. Wabayinat, petunjuk, dan petunjuk itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan detail, sejelas-jelasnya. Minal huda wal furqan, yang menjadi pembeda orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah Al-Quran itu berbeda. Makanya salah satu sifat Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda. Lihat orang-orang yang sering membaca Al-Quran, lihat orang-orang yang sering mendengarkan Al-Quran, lihat orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran, dan bandingkan mereka dengan orang-orang yang tidak pernah sama sekali tersentuh dengan Al-Quran. Bandingkan dengan orang-orang yang kebalikannya, mendengarkan musik dengan goyangannya, bahkan sekarang sudah menjadi sunnah, kebiasaan, bahkan kalau ditinggalkan berdosa. Dan bandingkan mereka-mereka yang tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Itu sangat jauh berbeda. Maka salah satu ibadah yang harus kita tekankan adalah yang berhubungan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa qala ar-rasul, dan para rasul itu berkata, ya Rabbi inna qaumi, wahai Allah, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku sekarang ini menjadikan Al-Quran itu mahjur, ditinggalkan. Kaumku meninggalkan isi Al-Quran itu. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Al-Quran itu hanya menjadi penghias-penghias lemari kita sekarang.
Al-Quran itu hanya menjadi pembuka-pembuka di dalam acara-acara penting kita sekarang. Bahkan dibuka dengan Al-Quran, isinya pun maksiat. Al-Quran itu hanya menjadi perayaan-perayaan saja. Dan bahkan kita tidak pernah mempelajari isinya. Padahal isi Al-Quran itu kalau kita bedah satu persatu memiliki ilmu yang luas. Bahkan kalau di musim kita sekarang ini jarang yang meneliti Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran itu untuk kesehatan kita? Ketika penyakit datang kepada mereka, jarang orang-orang itu datang kepada Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran Allah menyebutkan salah satu sifat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa', dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai obat bagi kalian, wa rahmah, dan rahmat Allah lil mu'minin. Mukmin bagi orang-orang yang beriman saja. Orang kafir membaca Al-Quran tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan orang mukmin. Ketika dia membaca tidak mempunyai nilai-nilai sama sekali, tidak ada manfaatnya. Tidak mendapatkan mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Makanya Imam Nawawi menjelaskan adab-adab kita dengan Al-Quran dalam satu kitab full yang kita bahas setiap hari Senin dalam kitab At-Tibyan. Al-Quran itu menjadi mukjizat Rasulullah SAW paling besar. Bahkan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia menjadi sesuatu yang paling afdol. Rasulullah yang diturunkan Al-Quran menjadi Rasul yang paling afdol dari semua Rasul. Hari yang Allah turunkan Al-Quran menjadi hari yang paling afdol untuk beribadah. Bahkan nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah turunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling afdol dalam beribadah daripada seluruh bulan. Maka salah satu ibadah yang harus kita tekankan untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah Al-Quran. Terutama adalah dengan bacaan Al-Quran itu sendiri. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Aisyah, istri Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwa orang-orang sekarang itu kebanyakan mendirikan huruf-huruf Al-Quran, tetapi tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Tirmizi pernah meriwayatkan hadis masyhur barang siapa yang membaca alif lam mim awal surat dalam Al-Quran, awal kalimat dalam Al-Quran, alif lam mim, sesungguhnya alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf, dan setiap huruf
yang kita baca, karena Allah Subhanahu wa taala akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Allah lipat gandakan lagi sampai kita itu tidak mampu untuk menghitung kebaikan-kebaikan yang Allah gandakan ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Ini salah satu fadilah, satu hadis yang mana ketika kita membaca Al-Quran itu kita bisa memetik, panen banyak pahala. Bagaimana kalau kita membacanya satu lembar, satu juz, berapa huruf yang sudah kita baca. Begitu juga dengan Imam Syafi'i, diriwayatkan ketika beliau di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Di siang hari beliau mengkhatamkan 1 kali, di malam hari beliau mengkhatamkan 1 kali. Kalau kita tidak mampu seperti beliau, maka cukup bikin targetnya. Hidup itu butuh target. Kalau kita tidak mempunyai target, na'udzubillah, kita termasuk orang-orang yang khasirin, rugi. Orang jual beli saja tidak mau dia rugi. Maka begitu juga dengan ibadah, begitu juga dengan amal, umur yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita perbuat dengan umur yang sudah Allah berikan untuk kita? Pasang targetnya. Begitu juga dengan bulan Ramadan tahun ini, apa target kita untuk yang kita lakukan? Kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan? Terutama dengan Al-Quran. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah dan juga malaikatnya dikarenakan kita melecehkan masuk bulan Ramadan dan keluar bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara. Allahumma alayka bi a'da'il islam. Allahumma alayka bit tawaghitil alam. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.